Malu banget. Camilla yang sedari tadi sibuk menendang-nendang selimutnya, kini mulai memukul bantal dengan kesal. Ingatan tentang kejadian kemarin terus bermunculan, membuatnya enggan keluar dari tempat tidur yang nyaman itu. Dia masih sangat jelas mengingat ekspresi semua orang saat ia digendong oleh Duk Sorpel dengan wajah penuh air mata. Semua orang melotot dan terdiam. Bahkan Lutfil dan Raffi pun menatapnya dengan wajah tak percaya. Kenapa waktu itu mereka semua malah ada di luar? Kamu lagi ngapain? Camilla tersentak mendengar suara tiba-tiba yang memotong lamunannya. Ia cepat-cepat mengangkat kepala dan mendapati Raffi sedang menatapnya dengan ekspresi agak jijik. Kamu masih di tempat tidur? Nggak makan? Makan kok. Sebenarnya dia nggak begitu nafsu makan, tapi dia juga belum makan apapun sejak semalam. Begitu masuk kamar, dia langsung tertidur karena lelah. Cepat siap-siap. Melihat Raffi berbalik dan pergi, Camilla menghela nafas kecil. Yah, rasa malu itu cuma sementara. Gak mungkin kan mogok makan cuma gara-gara gengsi. Begitu dia selesai bersiap dan keluar dari kamar, sosok tak terduga terlihat menunggunya di depan pintu. Raffi? Bukannya dia sudah jalan duluan? Lambat banget. Emang sejak kapan si Put bisa secantik ini? Aku penasaran, rasa percaya dirimu tuh dari mana sih? Dari wajahku. Melihat Raffi menunggunya seperti itu, Camilla tanpa sadar tersenyum. Kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini dia jarang melihat punggung Raffi. Entah sejak kapan Raffi mulai berjalan seirama dengannya, seperti sekarang. Saat mereka berjalan dalam diam, Raffi melirik ke arah Camilla. Melihat matanya yang masih bengkak, dia mengerutkan kening sebentar, lalu mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Nih, ambil. Camilla refleks menangkap benda yang dilemparkan padanya. Apa ini? Ini adalah gelang emas tipis dengan hiasan batu permata biru. Lempar aja. Apanya? Lempar aja ke orang yang kamu gak suka. Maksudmu apa sih? Kenapa sih dia gak bisa menjelaskan dengan jelas? Maksudnya lempar itu apa? Gelang ini buat apaan? Itu gelang sihir, bisa mengikat target dengan kuat. Jadi intinya kalau dia nggak suka sama seseorang, tinggal lempar gelang ini dan orang itu bakal terperangkap. Camilla menatap gelang itu lalu menatap Raffi. Jelas-jelas bingung. Kenapa tiba-tiba dia ngasih ini ke aku? Gak usah nangis dan lempar aja ke orang yang kamu nggak suka. Logikanya gimana sih? Apa hubungannya nangis sama gelang ini? Kelihatannya Raffi sendiri juga malu dengan ucapannya karena dia langsung mempercepat langkahnya. Jadi, dia kira Camilla menangis karena dibully di akademi. Camilla akhirnya tertawa. Tungguin dong. Pakai panggilan yang benar bisa nggak sih? Tapi kak, kalau aku jalan-jalan sambil lempar gelang ke orang, nanti malah makin banyak orang yang ngomongin aku. Tenang aja, nama baikmu udah nggak bisa lebih buruk lagi. Yah, ayo ketawain aja. Untuk hari ini, aku maafin deh. Meski Raffi bicara cukup pedas, senyum ceria di wajah Camilla nggak bisa hilang. Pagi ini terasa hangat dengan cara yang aneh. Saat musim panas mulai mendekat, kelopak-kelopak bunga berterbangan di halaman akademi, menciptakan pemandangan yang indah. Bahkan di tepi danau tempat Camilla berdiri, hujan kelopak menari-nari di tiup angin. Nona, airnya sepertinya sudah cukup hangat sekarang. Camilla melirik ke samping pada Derin yang berusaha keras menyembunyikan kegelisahannya dengan senyum. Menurutku masih terasa dingin. Tidak, Nona, orang-orang bahkan sudah mulai berenang di waktu seperti ini. Camilla kembali menatap danau di hadapannya. Airnya jernih sekali, berwarna biru tua, tetapi tetap kelihatan dingin. Dia benar-benar benci yang namanya dingin. Nona Camilla, aku tahu. Danau arwah. Begitulah orang-orang menyebutnya. Katanya dulu para arwah pernah tinggal di sini. Tak ada yang melihat mereka lagi sejak lama, tapi legenda itu masih terus hidup. Karena legenda itu jugalah danau ini menjadi salah satu tempat ikonik di akademik. Masalahnya adalah aku harus masuk ke danau itu. Kenapa sih harus di dalam air segala? Menurut Hersel,
mantan kepala keluarga Sorpel, telur dari makhluk suci terkutuk itu tersembunyi tepat di sini. Meski telah menjelajahi benua untuk mencari makhluk suci, Duk Sorpel tidak pernah terpikir untuk mencarinya di sini. Katanya Lutfil juga lulusan akademi ini, tapi mungkin waktu itu dia belum punya liontin pendeteksi makhluk suci, atau mungkin dia memang gak pernah ke danau ini. Meskipun jadi tempat simbolik, danau ini letaknya cukup jauh dari gedung utama, jadi jarang dikunjungi. Dan bahkan kalaupun dekat, siapa juga yang mau datang ke tempat yang gak kena cahaya matahari sama sekali? Tempat ini suram banget, gumam Kamila sambil mengernyit. Melihat pepohonan lebat yang mengelilingi daerah itu, karena dipercaya dijaga oleh arwah, pihak akademi tidak pernah mengubah apapun di sekitar danau. Padahal tempat ini terkenal, setidaknya bersihin lah. Masa dibiarkan begini? Kamila mengulurkan tangannya ke arah danau. Dinginnya gak ketulungan. Dia langsung menarik tangannya secepat kilat. Kamila menatap tajam ke arah Derin. Kamu bohong ya? Hangat apanya? Nona, ini dingin banget. Tuan Hersel sudah menunggu dengan penuh harap. Ya udah, biar aja dia nunggu lebih lama. Aduh, Nona, kita balik lagi nanti pas cuacanya udah lebih hangat. Nona, udah deh berhenti pura-pura nangis. Aku gak bakal ketipu lagi. Baik, Nona. Kamila melirik sekilas ke arah danau yang saking dalamnya dasarnya gak kelihatan, lalu bergidik dan berbalik pergi. Beberapa saat kemudian, seseorang turun dari atas pohon. Dia menatap diam-diam ke arah tempat Kamila menghilang. Ekspresi wajahnya tampak tidak bisa ditebak. Lalu perlahan saat ia mengangkat kepalanya, mata hitam Arsian tampak bergetar samar. Apa-apaan dia itu? Andai aja musim panas gak datang. Nona, aku bercanda kok, cuma bercanda. Kamila tertawa kecil melihat Derin yang tampak panik karena ucapannya saat mereka berjalan melewati tepi danau. Ya, masuk akal sih. Untuk sesuatu yang sudah dia tunggu-tunggu begitu lama, tentu saja Hersel sangat berharap. Mungkin satu hari terasa seperti setahun baginya. Aku ngerti perasaannya, tapi apa aku benar-benar bisa melakukannya? Air yang dingin masih bisa ditoleransi, tapi kemampuan berenangnya tidak begitu bagus. Danau ini kelihatan dalam banget, dan dia bahkan tidak tahu pasti di mana batu itu berada. Apa dia bisa menemukannya dan membawanya keluar dengan selamat? Tenang aja, Nona. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya sudah menemukan perkiraan lokasi telur makhluk suci itu di dalam air. Tinggal ikuti saya aja. Merasa ragu, Kamila hanya diam, tapi Derin mencoba meyakinkannya lagi. Padahal aku gak pernah takut air sebelumnya. Dia sudah pernah syuting di dalam air untuk iklan dan film beberapa kali. Kamila menghindari tatapan Derin yang seolah-olah memohon agar dia segera mengambil telur itu, lalu melanjutkan langkahnya. Kita ngobrol yuk. Aku gak ada yang mau dibicarakan. Saat hampir keluar dari hutan lebat, Kamila berhenti saat mendengar suara percakapan. Seorang pria dan wanita sedang berbicara. Si pria memegangi lengan si wanita. Ayo kita minum teh bareng. Waduh, rayuan jadul macam apa itu? Bahkan preman kampung aja udah gak pakai kalimat norak kayak gitu. Kamila merasakan malu dan menggeleng pelan. Dia memutuskan untuk diam-diam menjauh, berusaha melangkah sepelan mungkin. Aku bilang gak tertarik. Wanita itu menepis tangan pria itu dan berseru tegas. Sementara itu, Kamila terus menjauh dari tempat itu. Tahu diri dong. Tahu diri? Kenapa kata itu muncul di sini? Kamila langsung berhenti melangkah. Awalnya dia pikir itu cuma pria yang naksir wanita, tapi sekarang pandangannya kembali tertuju ke arah mereka. Keluarga rendahan sepertimu berani-beraninya sok angkuh. Pria itu kembali menarik pergelangan tangan si wanita, dan ucapannya yang kasar membuat wanita itu terdiam ketakutan. Lepaskan aku. Wanita itu berusaha melawan, tapi pria itu tidak bergeming. Justru dia tersenyum sinis sambil menarik wanita itu lebih dekat. Wanita itu terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Sepertinya pergelangan kakinya terkilir. Melihat itu,
Senyum si pria makin menjadi-jadi. Tahu nggak keluargaku itu siapa? Harusnya kamu bersyukur dan nurut. Masalahnya bukan keluargamu, tapi kamu. Suara tenang itu memotong suasana. Pria itu, Jude, segera menoleh ke arah sumber suara. Dia kaget begitu melihat siapa yang berdiri di sana. Nona Camilla. Jude melirik sekeliling dengan gugup, tapi tak lama ekspresinya kembali tenang dan sok percaya diri. Kamu di sini sendirian? Terus kalau iya kenapa? Senyum mengejek muncul di wajah Jude mendengar jawaban itu. Kamu ini ya, orang kayak kamu tuh nggak tahu diri. Menurutnya, kalau tak ada yang menyaksikan, Camilla bukanlah ancaman. Dia cuma anak angkat yang dipaksa diakui keluarga bangsawan. Kamu masih nggak sadar diri posisi kamu. Pergi sana, jangan ikut campur. Posisiku ya? Camilla tertawa kecil. Kamu nggak kepikiran buat khawatir soal posisimu sendiri? Apa maksudmu? Jude Hebley, anak kedua Kon Hebley, umur 20. Masa sih? Mukamu kelihatan kayak udah 30. Anak selir dan terkenal karena kelakuanmu yang brutal sejak kecil. Kamu ngomong apa sih? Wajah percaya diri Jude mulai berubah, tapi Camilla masih terus bicara. 15 Maret 3 tahun lalu, kamu ngajar anak Viscount Hebley dan dilaporkan karena pelecehan. Keluargamu keluar duit besar buat nutupin kasus itu. Terus 3 Juli tahun lalu, kamu dan teman-temanmu nyoba nyulik anak kedua Baron Zilun dan ketahuan hidupmu menyedihkan banget ya. Mata Jude berkedip cepat, dia jelas panik. Kok bisa dia tahu semua itu? Semua kejadian itu sudah ditutup habis-habisan oleh keluarganya. Kamu tahu dari mana? Pertanyaan bagus. Camilla melirik Darin yang berdiri di sebelahnya. Dasar orang bejat. Nona, sebenarnya meski masih tampak senang, ekspresi Darin tetap serius dan suram. Darin, kamu ini sebenarnya siapa? Apa semua pelayan sehebat ini? Jude menatap Camilla dengan penuh kemarahan, tapi dia hanya membalas dengan senyum tipis. Wajah Jude langsung merah padam. Kamu itu cuma anak yatim yang hidup numpang di keluarga bangsawan. Wah, kekanak-kanakan banget. Bagus, aku bakal ngaduin kamu. Ngadu? Ke orang baik hati yang udah mau menampung anak yatim yang kamu hina-hina itu. Ekspresi Jude langsung berubah. Jelas dia takut pada Duke. Dia pikir Camilla gak akan berani melapor. Tapi sekarang, begitu Camilla menyebut akan melapor pada Duke, Jude langsung refleks terdiam. Tapi tak lama, wajahnya berubah lagi. Kini lebih sinis. Kalau kamu tahu semua itu, berarti kamu juga tahu ini kan? Jude melangkah lebih dekat. Senyumnya miring dan penuh tantangan. Aku gak pernah dihukum, bahkan sekalipun. Jadi kenapa sekarang harus beda? Wow, aku gak nyangka bisa dibuat kagum berkali-kali dalam satu percakapan. Dari belakang terdengar suara wanita yang memanggil panik, tapi Camilla tidak menoleh. Anak ini harus diapain ya? Dia terlalu sibuk memikirkan cara terbaik untuk membereskan sampah satu ini. Tidak ada siapapun di sekitar yang melihat ini. Dan jujur aja, reputasi Camilla juga gak bisa jatuh lebih rendah lagi dari sekarang. Jadi Camilla melempar sesuatu. Yang dia lempar ternyata adalah gelangnya sendiri. Apa-apaan ini? Gelang yang sebelumnya pas melingkar di pergelangan tangannya itu kini memanjang dan berubah menjadi rantai, membelit tubuh Jude dengan erat dan membuatnya tak bisa bergerak. Gelang pemberian dari Rapi itu ternyata sangat ampuh. Awalnya dia sempat ragu saat melemparnya, tapi sekarang dia benar-benar puas dengan hasilnya. Apa-apaan ini? Lepaskan aku! Cepat lepasin! Berisik banget. Kamu ngapain sih? Turunin aku! Camilla mengangkat tangannya, dan tubuh Jude yang terikat rantai pun ikut terangkat dari tanah. Lalu digantung di pohon terdekat. Sekarang dia menggantung di atas sambil meronta-ronta dengan suara menyedihkan. Turunin aku! Tolong! Kalau kamu terus teriak, aku turunin beneran loh. Turunin? Yakin? Kalau aku turunin dari ketinggian segitu? Jude langsung diam. Dia paham maksudnya. Oh, jadi kamu gak pengen mati ya? Tapi Camilla menatap ke arah Jude yang menggantung dan bergumam pelan. Gimana cara ngelepas ini ya? Dia hanya diberitahu cara mengaktifkan gelang itu.
mengubahnya jadi rantai, mengangkat target, dan semacamnya. Tapi tidak pernah diajarkan cara melepaskannya. Raffi, bodoh banget sih. Harusnya dijelasin lengkap. Ya, siapa juga yang nyangka kalau dia bakal beneran pakai secepat ini. Meski dalam hati sedikit panik, wajah Camilla tetap tenang dan bahkan sempat tersenyum puas ke arah Jude. Jude, ngapain kamu di atas sana? Lama banget sih. Katanya kamu bisa urus sendiri. 3 pria lain muncul dari arah yang berlawanan. Begitu melihat mereka, wajah Jude langsung berbinar penuh harapan. Guys, tangkap dia, sekarang! Ketiga pria itu cepat-cepat menganalisis situasi dan langsung mengelilingi Camilla. Sial, Camilla mengumpat dalam hati. Dia nggak menyangka Jude bakal punya bala bantuan. Dan dia juga menyesal karena nggak tanya ke Raffi dulu soal cara pakai gelang itu secara lengkap. Begitu aku pulang, Raffi harus jelasin semuanya dari A sampai Z. Tapi untuk sekarang, dia harus bertahan dulu di situasi ini. Saat para pria itu mulai mendekat, Camilla perlahan mundur. Pikirannya bekerja cepat mencari cara keluar. Apa aku bisa lari dari mereka? Karena sebagian besar kelas sudah selesai, daerah akademi sekarang sudah sepi. Mencari bantuan mungkin bukan pilihan terbaik. Langkah Camilla yang tadinya mundur cepat, kini melambat. Ketiga pria yang sebelumnya mengelilinginya seperti pemangsa, tiba-tiba berhenti. Wajah mereka tegang dan mereka saling pandang dengan cemas. Ada apa dengan mereka? Camilla tetap bergerak mundur, mencoba menjaga jarak sejauh mungkin dari mereka. Dia menabrak sesuatu di belakangnya. Awalnya dia pikir itu pohon, tapi saat dia menoleh ke belakang, matanya langsung membelalak kaget. Seseorang yang sama sekali tidak dia duga ternyata berdiri tepat di belakangnya. Kakak, itu adalah Lutfil. Ngapain kamu di sini? Itu justru pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kenapa kakak bisa sampai ke sini? Cuma lewat? Lewat mana emangnya sampai bisa muncul di tempat terpencil kayak gini? Camilla menatapnya dengan tidak percaya, tapi untuk pertama kalinya dia merasa sangat lega melihat Lutfil. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menggenggam lengan bajunya erat-erat. Lutfil melirik tangannya yang mencengkeram bajunya, lalu bicara dengan nada tenang seperti biasa. Mereka ya yang bikin kamu menangis. Wajah-wajah kelompok Jude memucat saat mereka bertemu tatap dengan Lutfil. Sebagai sesama bangsawan, mereka sangat menyadari siapa Lutfil itu. Swordmaster termuda hanya berada di bawah Duk Sorpel. Dan sekarang, pria itu sedang menatap mereka dengan pandangan sedingin es. Karena mereka, tatapan Lutfil kembali beralih ke Camilla. Sesaat, Camilla menatap kosong ke arah mata biru tajam miliknya. Dia sama sekali tidak tahu kenapa kejadian kemarin mendadak dibahas di sini. Tapi untuk sekarang, iya, dia mengangguk. Mendengar jawaban Camilla, tatapan dingin Lutfil kembali mengarah ke kelompok Jude. Langkahnya yang lambat dan mantap hanya terasa menenangkan bagi Camilla. Melihat kelompok Jude mundur sama cepatnya seperti saat dia tadi, Camilla tidak bisa menahan senyuman kecil. Bagaimana jika Lutfil tidak muncul? Tidak, bagaimana jika dia tidak menghentikan aksi Jude tadi? Apa yang akan terjadi pada wanita yang hampir diseret itu? Camilla menghela nafas pendek, lalu akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah wanita yang tergeletak di tanah. Terima kasih. Wanita itu tergeletak rata di tanah, nyaris merangkak. Sepertinya dia berusaha mendekati Camilla untuk meminta bantuan. Kamu terluka, maafkan aku, ini semua karena aku. Langkah Camilla terhenti saat ia hendak mendekati wanita itu. Melihat wajahnya dengan jelas, Camilla tidak bisa berkata apapun. Kenapa harus bertemu dia di sini? Terima kasih banyak sudah membantuku. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak terluka? Camilla tidak bisa mengalihkan pandangan dari wanita yang terus-menerus mengucapkan terima kasih dan menunjukkan kepeduliannya. Rambut keemasan yang tampak sangat lembut dipadukan dengan mata ungu, bahkan dengan pakaian biasa, kecantikannya begitu mencolok. Namaku Lila. Itu nama yang sangat dikenalnya. Lila Hestum, tokoh utama sesungguhnya dari kisah ini. Seorang wanita yang berhasil memikat bukan hanya Raffi, tapi juga banyak pria lainnya. Dan sekarang
Wanita itu sedang tersenyum hangat di hadapannya. Lila adalah gadis cantik, baik hati, lembut. Dia satu-satunya orang yang mendekati Camilla, yang dijauhi semua orang untuk mengajak bicara dan tersenyum padanya. Tapi, aku benci kamu. Aku harap kamu mati aja. Pergi, enyah dari hadapanku. Camilla membenci Lila. Bukan hanya benci, dia benar-benar merasa jijik. Awalnya, kupikir karena iri. Camilla dan Lila sebenarnya punya latar belakang yang mirip. Keduanya kehilangan orang tua sejak kecil, lalu diadopsi oleh keluarga bangsawan lain dan dibesarkan oleh orang tua angkat. Tapi hasil akhirnya sangat berbeda. Meskipun bukan keluarga sekaya dan seterkenal Duk Sorpel, pasangan Baron yang mengadopsi Lila sangat menyayanginya seperti anak kandung. Lila tumbuh menjadi gadis ceria dan cantik, selalu dikelilingi banyak orang. Semua orang menyukai Lila. Bahkan Petro yang dulu sangat Camilla sukai dan selalu dia ikuti kemana-mana, kini malah tertarik pada Lila. Camilla sangat iri dengan Lila. Betapa mudahnya gadis itu mendapatkan kasih sayang yang Camilla idamkan setengah mati. Tapi Camilla nggak mau mengakui kalau dia iri, karena kalau dia mengakuinya, itu akan membuatnya merasa lebih hina dan menyedihkan. Camilla melindungi dirinya sendiri dengan cara menyakiti Lila, dengan kata-kata dan perlakuan kasar. Dan semakin dia menyakiti Lila, semakin orang-orang menjauhinya. Tapi meski tahu itu, Camilla tidak bisa berhenti. Karena dikuasai emosi, Camilla bahkan pernah mencoba menculik dan membunuh Lila. Tapi ketahuan dan dihukum berat. Itulah titik akhir segalanya. Setelah kejadian itu, semua orang benar-benar memberikan punggung pada Camilla. Bahkan Duk Sorpel yang sejak awal sudah tidak terlalu dekat secara emosional, akhirnya benar-benar memutus semua hubungan. Termasuk satu-satunya keluarga sedarahnya, Raffi. Fakta bahwa Raffi dengan mudah melibatkan Camilla dalam rencana membunuh Lutfil tanpa ragu adalah karena hal itu. Karena sudah hampir terisolasi total, Camilla tidak bisa menolak permintaan Raffi, satu-satunya orang yang masih mengakui keberadaannya. Apa kamu Nona Camilla? Camilla menatap dingin ke arah senyum cerah Lila. Kalau dipikir-pikir, dia memang pindah sekolah sekitar waktu ini. Lila adalah seseorang yang selalu memancing emosi Camilla, tapi dia benar-benar melupakan hal itu. Saat Camilla tidak menjawab, ekspresi Lila tampak gugup. Camilla lalu melangkah mendekat dan mengulurkan tangannya. Lila tampak sedikit terkejut, menatap tangan Camilla yang pucat dan ramping. Kamu mau terus duduk aja di situ? Akhirnya Lila kembali tersenyum dan dengan lembut menyambut tangan Camilla. Saat Lila mencoba berdiri, pergelangan kakinya yang bengkak memicu rasa sakit, hingga membuat tubuhnya limbung. Camilla dengan sigap menopangnya dengan tangan satunya. Terima kasih. Kalau kamu memang berterima kasih, jangan ikut-ikut orang seperti dia ke tempat terpencil begini. Bukankah itu sudah jelas? Kenapa juga kamu mau aja diajak ke hutan terpencil kayak gini? Aku nggak ngikutin orang itu. Terus? Aku ngikutin kamu, Nona Camilla. Camilla memandang Lila dengan ekspresi tidak percaya, melihat senyum malu-malunya. Kapan aku pernah ketemu kamu sampai kamu ngikutin aku? Aku lihat kamu masuk ke hutan, jadi aku khawatir. Kan berbahaya jalan sendirian. Kamu kenal aku? Iya, aku kenal. Semua orang di akademi ngomongin Nona Camilla loh. Ngomongin aku? Iya, mereka bahas kamu pakai baju apa hari ini. Aksesorimu apa aja, gaya rambutmu gimana. Bahkan apa yang kamu lakuin di kelas pun udah tersebar di sore harinya. Sepertinya semua orang benar-benar tertarik padamu. Camilla memang samar-samar menyadari belakangan ini perhatian orang-orang terhadapnya meningkat. Padahal dia justru mulai menikmati saat semua orang mengabaikan dan menjauhinya. Jadi mungkin wajar kalau sekarang semua jadi merasa aneh. Sampai gaya rambut pun dibahas. Dia juga sempat dengar kabar kalau toko-toko langganannya mengalami lonjakan penjualan gara-gara orang-orang meniru gaya busananya. Aku benar-benar pengen ketemu kamu. Ketemu aku? Iya. Ada cahaya di mata Lila. Tatapan yang terasa begitu familiar bagi Camilla. Tatapan yang biasa dia lihat
dari aktor-aktor pemula saat pertama kali bertemu dengannya dulu.